Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel yang insya Allah memberikan manfaat, memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua, yaitu channel CH Official. Kali ini saya tidak akan membahas lagi virus-virus. Semoga kami juga hanya bisa mendoakan saja ya, hanya bisa. Gus. Kami juga hanya bisa mendoakan yang terbaik, semoga virus-virus yang masih ada di Nusantara ini cepat-cepat hilang gitu. Amin ya Allah. Kemudian langsung saja, tapi pertemuan kali ini kita akan membahas masih dengan narasumber yang sama, namun ilmu yang berbeda insya Allah. Amin. Kemudian langsung saja kita bahas, yaitu kita ini kan sebagai pemuda, kita sebagai pemuda kita harus mengenalkan jiwa-jiwa mudanya itu seperti apa. Makanya kali ini ambil tema yaitu pemuda hari ini itu pemimpin masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin yang akan datang. Makanya kami di sini akan ngobrol sedikit ya tentang pemuda itu seperti apa sih. Kita sebagai pemuda, tapi kebanyakan orang-orang muda itu dia tidak mengetahui, dia tidak bisa memanfaatkan waktu mudanya. Padahal pemuda itu sebuah waktu yang sangat emas gitu ya, bisa dikatakan emas gitu, karena perkembangannya itu yang terbaik itu bisa di waktu muda gitu kan. Langsung saja kita bahas bagaimana sih pandangan Anda gitu, tentang pemuda. Mungkin secara definisinya bisa dijelaskan, secara pengertian istilah atau logatnya bisa diterangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton, jangan bosanlah ya, jangan suntuk dengan senyum berdua kita ini ya, karena senyum kan sedekah gitu ya Pak. Langsung saya kembali ke permasalahan mengenai masalah pemuda. Pak Fadli, kalau kita berbicara pemuda, mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita telah berbicara masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan Indonesia gitu ya. Karena memang ada yang mengatakan seperti yang sampean tadi katakan, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang ya, pemuda masa kini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saya katakan Pak Fadli, orang itu dikatakan keren. Pemuda yang keren bukan pemuda yang banyak gaya, bukan pemuda yang kaya, akan tetapi pemuda yang keren, pemuda yang dikatakan berfungsi untuk masyarakat, yaitu pemuda yang banyak karya Pak. Banyak karya dalam artian seperti Anda ya, seperti Anda ini memang saya akui pemuda yang berbakat, yang berpotensi, dan punya keahlian, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saya seumpamanya Pak ya. Itulah. Karena kalau pemuda itu baik, insya Allah negara kita, bangsa kita, dan umat yang akan kita pimpin, umat yang akan kita setir ya, akan ikut baik Pak. Makanya ya saya katakan hidup itu cuma satu kali, jangan sampai enggak berarti. Hidup itu sangat berharga, jangan sampai engkau sia-sia. Seperti saya katakan lagi Pak ya, berpikir cemerlang, bertindak kreatif. Kreativitas tiada henti, kualitas sebagai bukti. Ini kualitas kita loh Mas, bukan sombong ya, bukan sombong. Ini jujur ya, bukan sombong. Ini kreativitas yang akan kita bawa bekal pulang ke rumah, modal kita untuk merakyat, terjun dalam masyarakat. Kalau bukan seperti ini apa? Dakwah kita, dakwah bilisan. Kalau enggak seperti ini gimana? Coba Pak, yang kedua gimana Pak? Ya. Nah, terima kasih. Ini sangat menunjukkan ya, menunjukkan. Sampai saya juga tidak bisa mengulangi. Jadi pada intinya tadi juga mengatakan ya, pemuda hari ini juga ya pemimpin masa depan, karena sebenarnya pemuda itu adalah harapan bangsa itu kan, harapan Indonesia. Kemudian ini langsung saja Gus, yang kedua ini kita juga kan sebagai pemuda, kemudian tentu dalam antara usia muda ke antara usia lanjut tua gitu kan,
melewati beberapa waktu. Nah, untuk kita memanfaatkan waktu-waktu muda itu seperti apa, Gus? Waktu-waktu muda yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga bisa untuk orang lain gitu. Silakan. Pertanyaan yang harus kita apresiasi ya, kita beri penghargaan untuk saudara kami Pak Adli. Saya teringat dengan suatu kata-kata Pak ya. Inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayatiha. Di tanganmu lah wahai umat ya, di tanganmu lah wahai generasi muda, wahai para siswa, wahai para santri, atau wahai para siswa yang berjiwa santri maupun santri yang yang berbasis perkuliahan gitu ya. Di tanganmu lah urusan umat, dan langkah kita, ayunan kita, kaki kita untuk maju satu langkah itu di depan mereka. Nah, jadi kalau ditanyakan fungsi kita gitu ya, untuk bermanfaat kepada negara, lebih-lebih khususnya kepada orang tua kita tercinta dulu Pak ya. Nah, kita ingat Pak, hutang kita kepada orang tua kita gak bisa terbayar. Janji kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita belum kita tuntaskan. Jadi caranya gimana? Ya kita di pondok belajar disiplin, musyawarah, ngaji, jamaah, ganti istiqomah Pak itu. Kalau yang mahasiswa gimana? Kalau yang notabene itu mahasiswa, apakah bisa jamaah, apakah bisa musyawarah? Ya ikuti aja aturan kemahasiswaan seperti apa. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa apa ya? Ya buat makalah, jadi siswa yang kreatif, jadi siswa yang oposisi itu ya salah satunya. Ya yang ketiga gimana? Ya kemudian nih juga bagaimana agar kita bisa, yang tadi kan mengatakan bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan, harapan bangsa, harapan Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kita cara bisa berbakti kepada bangsa dan negara, tentunya negara kita, negara tercinta Indonesia gitu. Sedangkan kita juga masih muda gitu. Mungkin cara berbaktinya itu seperti apa, Gus? Nah, ya silakan. Pertanyaan yang sangat spesial. Saya kagum dengan beliau gitu ya. Kok bisa melontarkan suatu kalam indah gitu ya, kalam anugerah terindah dari Allah yang sangat harus kita apresiasi ya, kita dukung ya. Bukan ya. Untuk itu masalah ini yang terakhir, mumpung kita masih dalam naungan, kita masih dalam satu ruang Pak ya, dunia taklim wa ta'allum, maksudnya dalam dunia pendidikan, kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin Pak. Kita gunakan semaksimal mungkin, kita gali ya, kita tanam, kita pupuk ilmu kita dulu, persiapan kita nanti untuk bekal ke rumah, bekal kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Itu salah satu bentuk bakti kita ya, dharma bakti kita kepada bangsa, kepada negara, kepada Indonesia. Karena memang pada proses awal penciptaan kita Pak ya, manusia, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kata Allah kepada para malaikat. Terus khalifah itu siapa? Ya kita ini semua. Khalifah fil ardi, sebagai pengganti Allah gitu ya. Terus setelah itu kok malaikat itu seakan-akan kagum gitu ya. Bukan memberontak dalam tafsir As-Sa'is dikatakan, bukan memberontak dalam lafaz setelahnya itu, tapi malaikat itu kagum. Malaikat kagum, kok Allah kenapa kok Anda ini, kalau bahasanya, kok jenengan ini ingin menjadikan manusia muka bumi, sementara mereka itu yang akan merusak pertumpahan darah gitu katanya. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Pak ya, sungguhnya malaikat aku itu mengetahui apa yang tidak engkau tahu gitu. Mungkin ya cuma ini ya kita akhiri disimpulkan Pak. Udah lapar Pak. Nggak bisa ya. Libur. Ya mungkin itu yang dapat kami bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pada intinya kita juga sebagai pemuda, maka harus itu, karena kita harus bangkit. Kita sebagai pemuda itu harus bangkit untuk agama, bangkit untuk negara, dan bangkit untuk Indonesia gitu. Ya Gus, mungkin saya cukupkan Gus ya pada pertemuan kali ini, karena juga ini sudah larut malam Gus ya. Kalau di sini waktunya jam berapa sekarang? Ya waktunya istirahat, kemudian juga
apabila dari awal hingga akhir tadi banyak kekurangan, banyak kekhilafan juga, atau banyak kata-kata yang dari kami ya kurang berkenan untuk panjenengan sedoyo, panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Karena kita juga masih belajar gitu kan. Karena memang sesungguhnya itu al insanu makhluk khotoan nisyan ya. Sesungguhnya manusia itu hanyalah tempatnya salah dan lupa gitu kan. Maka dari itu apabila dari teman-teman menemukan kesalahan juga nanti bisa koreksi kami atau bisa membenarkan kami juga. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel kami supaya tetap terus eksis gitu guys ya. Tetap terus menyampaikan ilmu-ilmu yang kita punya gitu guys ya. Dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga apabila ada masukan, kritikan, dan saran bisa tulis di kolom komentarnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.